Ini adalah Sony Xperia 5 Mark III. Sudah saya beli sejak Desember tahun lalu, jadi hampir 11 bulan ya, 10 bulan ini. Mau ke bulan 11. Bodinya jelas premium. Bodi belakangnya bukan kaca, tapi ini metal ya. Frame-nya ini metal, nggak tahu, tapi sudah setahun ini masih mulus. Belum ada dent, jadi masih mulus. Bodi depannya kecil juga. Kemudian ada kamera periskopnya. Ini telefoto di Sony Xperia 5 Mark III atau 1 Mark III itu paling besar di antara Sony Xperia One sampai Sony Xperia 6 One Mark 6. Kenapa? Karena di sensor periskopnya di Sony Xperia 4 ke atas itu hanya 1/1/3 inch. Sementara di sini sensornya 1/3,5 inch. Di sini 1,5,9 inch. Jadi lebih besar ini. Jadi menimbulkan efek bokeh yang pastinya. Kemudian sinyalnya aman. Ini hampir 11 bulan masih aman. Saya pakai Telkomsel sama Tri, ini masih aman. Gonta-ganti kartu dengan HP yang untuk ngerekam ini. Saya ngerekam ini pakai Sony Xperia One Mark II. Ini pakai Tri, kemudian ini pakai Telkomsel, itu gonta-ganti tidak masalah. Kita tes kecepatannya. Ya, jadi kenapa saya aman? Karena saya tidak pernah cek email. Karena HP yang dibeli tidak ada suratnya, ya sudah pasti tidak terdaftar emailnya. Jadi ada yang bilang bahwa HP-nya bea cukai, kalau nggak ada surat-suratnya ya tidak bea cukai. Bea cukai itu harus ada surat-suratnya. Makanya kenapa ketika ada sinyal saya nggak akan pernah cek ke Kemenprint, karena kalau kita cek HP kita itu emailnya nggak aman, tidak terdaftar, kita cek ya pasti terblokir, karena secara tidak langsung kita ngecek, kita itu input email ke Kemenprint. Ketika diinput di sana tidak ada nomor emailnya, otomatis HP kita langsung keblokir. Jadi selama 1 tahun ini, hampir 1 tahun tidak pernah cek email, aman juga. Dan selama saya menjadi fans boy Sony nggak pernah terblokir. Aman ya sinyalnya teman-teman. Ini Sony Xperia 5 Mark III nih. SOG itu berarti memakai AU. Sony Xperia 5 Mark III AU. Kemudian Qualcomm Snapdragon 8888. Nggak panas, lumayan. Karena ini sudah Android 13, jadi aman dari panas. Kemudian ini Android 13 sudah mentok. Dan ketika Android 13 itu sinyalnya, bukan sinyalnya, aman dari panas. Memang tidak saya gunakan untuk game, untuk rekam video atau untuk foto, itu aman dari panas. Ini 21:9. Kemudian refresh rate-nya 451 ppi. Refresh rate-nya ini bisa 120 Hz. Kemudian memorinya 128 RAM-nya. Kemudian LPDDR5 ya, sama dengan Sony Xperia One Mark II ini. Kemudian internalnya memang 128, tapi cukup karena di sini ada eksternalnya juga. Kemudian kameranya ini dua itu memakai sensor Samsungnya itu cuma satu. Kemudian yang tiga itu memakai sensor Sony IMX663, 557, 636. Kemudian yang S5K4H7 itu sensor kamera depannya, jadi memakai Samsung. Yang di belakang itu Sony semua. Nggak tahu kenapa Sony itu malah memakai Samsung. Kemudian baterai health-nya ini masih good. Ini 4300 dari 4500. Ini fotografi pro-nya bisa sampai versi 1.6 teman-teman. 1.6 bulan Desember itu masih bisa dipakai. Ini sensor Samsungnya. Jadi lumayan lebar sebenarnya. Karena 24 mm. Lumayan lebar. Di
Kamera depannya ada mode bokehnya. Kemudian ini videografi pro juga. Kemudian bisa diinstal Gcam teman-teman. Jadi ada 2 Gcam di sini. Gcam 8.1 BSG sama sampai 8.5 itu bisa dipakai di Sony Xperia 5 Mark III. Dan ketika digunakan untuk Gcam lancar juga. Jadi dari ultra wide, kemudian wide-nya, oh ini telenya. Cuma telenya itu cuma sampai 3 kalinya, yang 4,5-nya itu tidak dideteksi oleh Gcam. Kemudian kamera utamanya juga bisa. Cuma belum bisa tap to focus teman-teman. Jadi untuk tap to focus tidak bisa. Dan hasilnya tentu saja khas Gcam. HDR-nya luas. Cuma butuh processing ya. Gitu. Ini kemudian ada videografi pro-nya. Ini videografi pro versi 1.3. Ini kelebihan dari videografi pro versi 1.3 ini mendukung streaming YouTube teman-teman. Lihat di sini ada streaming YouTube-nya. Nah, ini ada streamingnya. Jadi streaming langsung ke YouTube. Dan pernah saya gunakan. Ini itu sampai 2 jam itu tidak panas. Jadi walaupun 2 jam itu tidak hang. Ini ada streaming YouTube-nya ya. Dan itu aktif. Jadi versi 1.3 ini. Di sini lensanya juga semuanya bisa dipakai, dari lensa 24, 16, 70 sama 105. Lensa tele 105-nya itu keren. Karena di sini bisa menimbulkan efek blur seperti itu teman-teman. Karena sensornya besar, jadi untuk foto wajah orang close up itu tanpa mode bokeh di belakangnya sudah blur teman-teman. Tuh, lihat. Keren pokoknya. Jadi daripada beli iPhone, saya mending beli Sony Xperia 5 Mark III ini, kecil, bagus dan premium. Mungkin itu saja curhatan saya selama 1 tahun. Dan saya sampai sekarang belum bisa move on dari Sony. Walaupun ditawari iPhone, tapi kenapa saya pakai Sony terus? Enak. Untuk foto belakang ada shutter buttonnya di sini. Jadi untuk foto belakang di sini sudah ada pencetannya. Jadi nggak usah bingung kita memencet. Jadi seperti teman-teman, kalau kalian suka dengan konten saya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya supaya channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.